Soal nomor 14. Setelah lulus SMA, Angga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Akademi Militer. Setelah 6 bulan, Angga memiliki sikap disiplin dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tersebut menjadi 1. Adat istiadat, 2. Cara atau usage, 3. Tata kelakuan atau mores, dan 4. Kebiasaan atau folkways. Kita ingat dulu satu persatu definisi dari masing-masing norma ini, oke? Yang pertama adalah adat istiadat atau disebut juga custom. Custom merupakan sekumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi secara kuat dalam perilaku setiap anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap custom akan dikenai sanksi yang keras, seperti denda adat maupun harus melakukan upacara adat tertentu. Bahkan bisa saja kemudian diusir dari wilayah adatnya. Yang kedua, cara atau usage merupakan bagaimana cara yang dilakukan secara wajar ketika mau melakukan sesuatu. Cara yang wajar dan umum serta normal yang dilakukan individu di masyarakat ketika mau melakukan sesuatu. Seperti ketika makan tidak boleh kentut atau bersendawa, seperti itu. Pelanggaran terhadap usage akan mendapatkan sanksi yang cukup lemah karena cara ini merupakan norma dengan sanksi yang paling lemah dibandingkan norma-norma yang lain. Misalnya dicemooh atau ditertawakan, seperti itu. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, merupakan sekumpulan perbuatan mengenai anjuran dan larangan dalam kehidupan bermasyarakat. Mores secara moral dipandang sebagai hal yang benar, sehingga memiliki sanksi yang tegas. Mores juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tabu. Contoh dari mores misalnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Ketika melakukan pelanggaran terhadap mores, maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi yang keras, seperti dikucilkan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan bentuk yang sama karena disukai oleh masyarakat. Jadi folkways dilakukan secara berulang-ulang karena masyarakat suka dengan perbuatan ini. Misalnya membuang sampah di tempat sampah, misalnya disiplin dalam membagi waktu, itu juga termasuk bentuk folkways. Kita kembali ke pertanyaannya. Dikatakan di sini bahwa setelah 6 bulan, Angga memiliki sikap disiplin dalam kesehariannya. Artinya, selama 6 bulan ini, Angga dibiasakan untuk bersikap disiplin di Akademi Militer. Maka kemudian dia terbiasa untuk bersikap disiplin dalam semua aktivitas kesehariannya. Dari sini sebenarnya sudah bisa dipahami ya, bahwa kemudian Angga itu memiliki sikap disiplin termasuk ke dalam norma kebiasaan. Ya, jawabannya yang nomor 4, norma kebiasaan atau folkways. Jawaban 4 saja, itu pilihannya adalah D. Soal nomor 15, hukum adat yang dijalankan pada masyarakat suku-suku di pedalaman Papua dikategorikan sebagai 1. Norma tidak tertulis, 2. Norma informal, 3. Custom, 4. Norma hukuman. Kita garis bawahi yang ditanyakan adalah hukum adat pada masyarakat suku-suku di pedalaman Papua. Hukum adat, sekali lagi ya, yang ditanya adalah hukum adat. Hukum adat merupakan norma adat istiadat, atau istilah lainnya adalah custom. Jadi adat istiadat, istilah lainnya custom, harus diingat-ingat. Dan salah satu contohnya adalah hukum adat. Artinya adalah sekumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi secara kuat
ke dalam pola perilaku setiap individu di dalam masyarakat. Itulah yang disebut sebagai custom atau adat istiadat. Nah, custom ini sifatnya formal atau non-formal atau informal. Sifatnya adalah non-formal, tidak resmi. Atau kemudian bisa dikatakan juga sebagai norma yang informal. Intinya, norma adat istiadat atau custom ini bukan merupakan norma resmi yang dibentuk oleh suatu lembaga-lembaga yang berwenang seperti pemerintah. Karena adat istiadat atau custom itu tumbuhnya dari kebiasaan warga masyarakat yang lama-kelamaan kemudian terintegrasi secara kuat dalam setiap pola perilaku anggota masyarakat. Seperti itu. Selain ini, norma adat, istiadat atau custom juga bersifat tidak tertulis. Maka, walaupun memang sanksinya sangat tegas, sangat keras, tetapi dia masih kalah tegas dengan norma hukum atau laws. Karena norma hukum itu tingkat sanksi atau tingkat mengikatnya paling kuat karena dia tertulis, sedangkan custom ini tidak tertulis. Kita kembali ke pilihan jawabannya, hukum adat yang termasuk custom berarti jelas nomor 3 oke. Nomor 1 ya, dia norma yang tidak tertulis, kemudian juga termasuk norma yang informal. Norma hukuman? Bukan ya, hukum adat itu custom, bukan laws, bukan norma hukum. Jawaban 1, 2, 3 pilihannya adalah A. Soal nomor 16. Norma yang melekat pada masyarakat dapat dilihat dalam contoh. 1. Setiap anggota masyarakat mempunyai KTP. 2. Memberikan salam kepada orang yang lebih tua. 3. Memberikan barang temuan kepada fakir miskin. Dan 4. Kewajiban guru membimbing anak didiknya. Soal-soal penalaran logika seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu banyak analisanya. Yang penting adalah wawasan kita cukup luas, oke? Yang pertama, setiap anggota masyarakat mempunyai KTP, ini tidak tepat. Karena KTP itu diwajibkan bagi anggota masyarakat yang umurnya sudah 17 tahun. Jadi kalau dikatakan setiap anggota masyarakat mempunyai KTP, berarti ini salah. Yang kedua, memberikan salam kepada orang yang lebih tua, ini termasuk folkways. Berarti ada norma di situ. Yang ketiga, memberikan barang temuan kepada fakir miskin. Ini juga tidak termasuk norma. Ada aturan yang memuat tentang masalah barang temuan. Barang temuan itu lebih baik dikembalikan kepada pihak yang berwenang, bukan diberikan kepada fakir miskin. Dan yang keempat, kewajiban guru membimbing anak didiknya. Oh, ini jelas. 2 dan 4. 2 dan 4 berarti pilihan jawabannya adalah C. Oke? Soal nomor 17, kemacetan lalu lintas di kota-kota besar sering dipicu oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan. Dalam rangka mengatur kelancaran masyarakat berlalu lintas diperlukan 1. Undang-undang lalu lintas. 2. Aparat yang tegas. 3. Aturan yang ketat. Dan 4. Kesejahteraan aparat. Yang ditanyakan adalah demi mengatur kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kemudian apa saja yang diperlukan? Aturan. Yang pertama adalah aturan atau norma. Dalam hal ini berarti yang dibutuhkan adalah norma hukum. Ya. Berarti nomor 1, Undang-Undang Lalu Lintas itu merupakan norma hukum. Itu benar. Yang kedua, aparat yang tegas. Dalam pelaksanaannya, norma hukum itu harus didukung dengan adanya aparat yang tegas dalam penegakan aturan maupun penegakan sanksi. Yang ketiga, aturan ini sifatnya ketat, mengikat, dan memaksa terhadap setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. 1, 2, dan 3 sudah oke. Yang keempat, kesejahteraan aparat. Ini faktor lain ya, jadi tidak bisa dimasukkan ke sini sebenarnya. Ini faktor lain. Jawabannya 1, 2, dan 3. Berarti pilihannya adalah
A. Sudah bisa dipahami ya? Soal nomor 18. Berdasarkan daya ikatnya terhadap masyarakat, kegiatan ronda yang dilaksanakan warga di desa menunjukkan kepatuhan terhadap norma. A. Hukum. B. Tata cara. C. Tata kelakuan. D. Keindahan. E. Kebenaran. Berdasarkan daya ikatnya, norma itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah usage atau tata cara. Yang kedua, folkways atau kebiasaan. Yang ketiga, mores atau tata kelakuan. Yang keempat adalah custom atau adat istiadat. Dan yang terakhir adalah laws atau hukum. Usage merupakan norma dengan daya ikat yang paling lemah, sedangkan laws adalah norma dengan daya ikat yang paling tegas dan paling kuat. Usage atau tata cara merupakan cara bagaimana masyarakat melakukan sesuatu secara wajar atau secara normal. Folkways atau kebiasaan merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan bentuk yang sama karena disukai oleh masyarakat. Mores adalah tata kelakuan yang berisi anjuran dan larangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian custom, yaitu adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi secara kuat dalam pola perilaku anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah laws atau hukum. Hukum ini sifatnya tertulis dan formal ya. Disusun oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Itu adalah hukum. Kembali ke pertanyaan yang ditanyakan adalah kegiatan ronda. Kegiatan ronda dilaksanakan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Tetapi ronda bukan termasuk norma hukum loh. Tidak dibentuk oleh lembaga berwenang. Ronda itu sifatnya non-formal, tidak resmi. Sedangkan pilihan jawaban D dan E itu sudah jelas salah karena tidak termasuk norma. Jawaban yang paling tepat adalah tata kelakuan atau mores. Karena ronda itu sifatnya sudah lebih kuat ya, tidak seperti tata cara yang sanksinya itu lemah, seperti dicemooh atau ditertawakan seperti itu. Jadi paling tepat jawabannya adalah tata kelakuan atau mores. Nomor 19, yang merupakan karakteristik dari norma hukum adalah 1. Menciptakan rasa aman dan tentram. 2. Menegakkan sanksi. 3. Mengikat seluruh anggota masyarakat dengan sanksi. Dan 4. Memaksa anggota menaati peraturan. Kita ingat lagi norma hukum itu karakteristiknya apa saja. Yang pertama, norma hukum dibentuk oleh lembaga yang punya wewenang. Lembaga yang berwenang, seperti pemerintah. Kemudian ada juga lembaga kontrol sosialnya, seperti kepolisian atau Satpol PP, untuk menegakkan sanksi. Jadi lembaga kontrol ini berfungsi untuk menegakkan aturan dan menegakkan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma hukum. Yang ketiga, sifatnya mengikat dan memaksa seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Dan norma hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Kembali ke pilihan jawabannya, yang pertama, menciptakan rasa aman dan tentram, ya. Yang kedua, menegakkan sanksi, jelas ada lembaganya bahkan. Kemudian yang ketiga, mengikat seluruh anggota masyarakat dan memaksa anggota masyarakat untuk menaati peraturan. Ya, 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Berarti pilihan jawabannya adalah E. 1, 2, 3, 4 benar, itu pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 20.
Beribadah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan adalah contoh-contoh norma agama yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Dengan demikian, norma agama bersifat A. Relatif, B. Mutlak, C. Temporer, D. Normatif, dan E. Koersif. Yang ditanyakan adalah norma agama. Berdasarkan bidangnya, norma itu dibagi menjadi 5. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Kita bahas norma agama saja. Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, maupun anjuran yang berasal dari Tuhan, sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Karena asalnya dari Tuhan, dari sesuatu yang kita percaya sebagai Tuhan, kekuatan yang ada di atasnya manusia tanpa bisa dijangkau lagi, maka dianggap sebagai suatu hal yang benar. Benarnya ini sifatnya mutlak, tidak perlu diperdebatkan lagi. Berarti sifat dari norma agama adalah B, mutlak, absolut, tidak perlu diperdebatkan lagi atau dipertanyakan lagi. Oke? Soal nomor 21, seorang siswa dianggap tidak tahu aturan karena sering berbicara kasar dan nada tinggi kepada teman maupun gurunya. Kepala sekolah menilai perbuatan siswa tersebut sudah layak diberikan teguran. Norma yang dilanggar dalam penyimpangan ini adalah A. Adat, B. Hukum, C. Kebiasaan, D. Kesusilaan, dan E. Kesopanan. Yang ditanyakan adalah siswa ini dianggap tidak tahu aturan karena berbicara kasar dan menggunakan nada tinggi, baik kepada teman maupun kepada gurunya. Sebenarnya sudah langsung bisa diketahui ya. Ini hubungannya adalah dengan norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang terdiri dari tata krama dan aturan sopan santun yang mengatur perilaku dalam hidup bermasyarakat. Jadi yang namanya sopan santun ini sifatnya relatif. Apa yang berlaku di satu masyarakat mungkin akan berbeda dengan apa yang berlaku di masyarakat lain. Seperti kalau di Indonesia menyebut orang tua itu ya dengan sebutan bapak atau ibu, itu dianggap hal yang sopan. Sedangkan berbeda di luar negeri, kalau menyebut nama kepada orang yang lebih tua itu tidak masalah. Itu tidak melanggar norma kesopanan, seperti itu. Jadi sekali lagi, seorang siswa yang sering berbicara kasar dan dengan nada tinggi, baik kepada teman maupun kepada guru, itu dianggap melanggar norma kesopanan. Soal nomor 22. Pada masyarakat tertentu, terdapat larangan untuk laki-laki menikahi perempuan yang berasal dari golongan yang lebih tinggi. Jika dilanggar, mereka akan dikucilkan dan diusir, bahkan dianggap keluar dari kelompok tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma yang dilanggar adalah A. Adat, B. Hukum, C. Kebiasaan, D. Kesusilaan, dan E. Kesopanan. Kita cari kata kuncinya pada masyarakat tertentu, artinya tidak di semua masyarakat. Ada larangan untuk laki-laki menikahi perempuan yang berasal dari golongan lebih tinggi. Nah, sanksinya ketika dilanggar mereka akan dikucilkan, bahkan bisa diusir. Ini menunjukkan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran norma. Sanksi yang tegas itu menunjuk pada 3 bentuk norma, yakni mores atau tata kelakuan, kemudian custom atau adat, dan hukum atau laws. Hukum tidak mungkin ya, kalau hukum tidak mungkin karena tidak ada aturan tertulisnya dan bukan dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Mores di sini tidak ada pilihannya. Berarti yang paling mendekati adalah adat. Adat atau custom. Dalam suatu masyarakat, ada larangan bagi laki-laki menikahi perempuan yang asalnya dari golongan yang lebih tinggi. Contohnya seperti masyarakat kasta. Karena dalam masyarakat kasta, mereka menerapkan sistem perkawinan endogami
Artinya menikah dengan orang yang berasal dari satu lapisan sosial yang sama. Atau menikah dengan pasangan yang berasal dari satu lingkungan yang sama. Misalnya kastanya Sudra, berarti dia juga menikah dengan orang Sudra. Kalau kastanya Ksatria, berarti dia juga menikah dengan orang yang berkasta Ksatria. Seperti itu. Jadi sudah jelas ini adalah pelanggaran terhadap norma adat atau custom.